harga pasaran Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuatah yang ternyata berbeda jauh. Kisah Shin Tae-yong dibuat kaget dengan perlakuan sopan Adi Satrio yang cium tangan sang pelatih timnas Indonesia. Hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia bertolak ke Arab Saudi pada 1 September. 5 pemain timnas Indonesia yang posisinya sulit digeser Shin Tae-yong terapkan promosi degradasi. Nova Arianto ungkap alasan kembali gelar seleksi untuk timnas U17 Indonesia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Adu harga pasaran Asnawi Mangkualam dan Ronaldo Kuatah yang ternyata berbeda jauh. Kedua pemain akan saling bersua di Liga Thailand 2024-2025. Pemain muda timnas Indonesia, Ronaldo Kuatah, secara resmi diperkenalkan menjadi bagian baru skuad Muang Thong United untuk mengarungi Liga Thailand musim 2024-2025. Ia bakal mengenakan nomor punggung 99 di klub berjuluk The Twin Killings. Kehadiran Ronaldo Kuatah ke Liga Thailand akan menjadikannya sebagai pemain kedua yang resmi akan bermain di Thailand musim ini. Sebelumnya, telah ada nama Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, yang dipastikan akan melanjutkan perjalanannya bersama dengan Port FC. Seperti diketahui, Asnawi bergabung dengan Port FC di Thai League sejak Januari 2024. Karena penampilannya dianggap cukup bagus, pria asal Makassar tersebut dipertahankan untuk mengisi kuota pemain asing Asia Tenggara. Sebagai pemain yang lebih senior dari Kuatah, Asnawi diketahui memiliki harga pasaran yang lebih tinggi. Melansir laman Transfermarkt, harga pasaran bek kanan andalan timnas Indonesia itu kini berada di angka 5,65 miliar. Angka tersebut 2 kali lipat lebih tinggi daripada harga pasar Ronaldo Kuatah yang hanya ada di angka 2,61 miliar. Hal ini wajar mengingat usia sang junior masih sangat muda. Belum lagi, ia juga sempat terkena cedera parah yang membuatnya menepi sehingga harga pasarnya merosot. Namun dengan mendapat kesempatan baru bersama Muang Thong United di Liga Thailand, maka peluang Ronaldo untuk menaikkan kembali harga pasarnya terbuka sangat lebar. Syaratnya, ia harus bisa menampilkan performa terbaiknya. Terlepas dari itu, dengan adanya Ronaldo Kuatah dan Asnawi Mangkualam di dua klub berbeda di Liga Thailand, maka keduanya berpotensi saling beradu saat kedua tim yang dibela masing-masing pemain bentrok di liga. Kuatah yang berposisi sebagai penyerang dan pemain sayap bukan tidak mungkin akan melawan Asnawi yang berposisi sebagai bek kanan. Keduanya bisa berjumpa pada pertandingan Liga Thailand 2024-2025 pada 19 Oktober mendatang. Kisah Shin Tae-yong dibuat kaget dengan perlakuan sopan Adi Satrio yang cium tangan sang pelatih timnas Indonesia. Momen itu terjadi pada sesi latihan timnas Indonesia U20 pada 2020. Mereka hendak bersiap untuk Piala Dunia U20 2021 yang pada akhirnya batal digelar di Indonesia. Ketika sesi latihan hendak dimulai, Adi Satrio mencium tangan Shin. Dalam budaya Indonesia, mencium tangan orang yang lebih tua, yang dituakan, atau yang dihormati adalah hal yang biasa. Namun, tidak dengan di Korea Selatan yang notabene negara asal sang pelatih. Karena itu, ketika Adi mencium tangannya, Shin langsung kaget. Ya, cara menghormati orang lain termasuk yang lebih tua di negeri ginseng memang berbeda. Individu yang lebih muda biasanya akan membungkukkan badan saat hendak menyapa yang lebih tua. Terlepas dari itu, Adi dan Shin memiliki hubungan yang cukup dekat di sepak bola. Terbukti, kiper asal Tangerang tersebut kerap jadi andalan sang pelatih di berbagai level timnas Indonesia. Sang penjaga gawang juga mengakui kehadiran Shin mengubah wajah skuad Garuda. Salah satu hal yang diungkapnya adalah perihal disiplin. Dari yang saya lihat dan rasakan adalah saya jadi lebih disiplin, kata Adi, dikutip dari YouTube PSSI. Shin sendiri sudah cukup lama menangani timnas Indonesia, tepatnya sejak Desember 2019. Ia kini tak lagi gegar dengan budaya masyarakat Indonesia. Itu tadi kisah Shin Tae-yong dibuat kaget dengan perlakuan sopan Adi Satrio yang cium tangan sang pelatih timnas Indonesia.
Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bertolak ke Arab Saudi pada 1 September. Nova Arianto mengatakan Timnas Indonesia diagendakan bertolak ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Di sana, skuad Garuda akan memainkan laga melawan tim tuan rumah dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City pada 6 September 2024. Kedua tim tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Arab Saudi juga akan bersua Australia, Bahrain, Jepang, dan Cina. Nova Arianto mengatakan saat ini para pemain Timnas Indonesia masih fokus bersama tim masing-masing. Pasalnya mereka baru akan melakukan pemusatan latihan pada akhir Agustus 2024 nanti. Ya, rencana Timnas Indonesia Senior baru akan kumpul pada 29 Agustus 2024, kata Nova di Jakarta. Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan setelah berlatih beberapa hari di Jakarta akan menuju Arab Saudi. Di sana Tom Haye dan kolega akan mematangkan persiapan akhir untuk berjumpa tim tuan rumah. Rencana tanggal 1 September 2024. Rencana jika tidak perubahan, katanya. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung sejak 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Nantinya, fase tersebut menerapkan format kandang dan tandang. Lima pemain Timnas Indonesia yang posisinya sulit digeser Shin Tae-yong. Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang posisinya sulit digeser Shin Tae-yong. Mereka hampir pasti mengisi satu posisi di skuad Garuda. Shin kerap melakukan bongkar pasang di skuadnya. Ia juga beberapa kali mengganti-ganti formasi. Namun, ada 5 pemain yang posisinya sulit digeser. Siapa saja pemain tersebut? 1. Ivar Jenner. Sejak debut pada Juni 2022 di laga kontra Timnas Argentina, posisi pemain FC Utrecht ini nyaris tak tergantikan. Ivar selalu mengisi satu tempat di lini tengah Timnas Indonesia. Sejauh ini, pemain berusia 20 tahun itu sudah mencatat 10 penampilan. Ia hanya tidak dipasang ketika cedera atau terkena akumulasi kartu. 2. Marcelino Ferdinand. Sama seperti Ivar, posisi pemain satu ini seakan tak tergantikan di Timnas Indonesia. Shin bahkan terkadang hanya mengganti peran Marcelino di starting 11. Wajar bila sang pelatih seakan menganak-emaskan gelandang berusia 19 tahun itu. Marcelino dianggap sebagai salah satu pemain berbakat yang pernah dihasilkan Indonesia. 3. Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya ini pertama kali merebut posisi starter di Timnas Indonesia pada laga kontra Argentina 19 Juni 2022. Sejak itu, posisi kiper utama seakan menjadi milik Hernando. Pria asal Semarang itu nyaris tak tergantikan kecuali terkena kartu merah dan cedera. Namun, posisi Hernando bisa jadi terancam jika Maarten Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia. 4. Asnawi Mangkualam. Ban kapten yang melingkar di lengannya membuat bek Port FC itu tak tergantikan. Asnawi juga termasuk pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di Timnas Indonesia saat ini. Pemain asal Makassar ini juga kerap dianggap sebagai salah satu kesayangan Shin. Sang pelatih begitu terpesona dengan etos kerja Asnawi. 5. Rafael Struijk. Sejak debut pada 19 Juni 2022, pemain Ado Den Haag itu selalu mengisi lini depan Timnas Indonesia kecuali cedera, sakit, dan akumulasi kartu. Rafael dianggap sangat penting dalam membangun serangan. Hal itu terbukti ketika pemain berdarah Belanda itu tidak turun. Serangan Indonesia sering macet saat Rafael absen kendati hingga kini sang penyerang belum menyumbang gol. Terapkan promosi degradasi, Nova Arianto ungkap alasan kembali gelar seleksi untuk Timnas U17 Indonesia.
Pemain berusia 44 tahun tersebut mencari kekuatan tambahan untuk skuad Garuda Asia jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Seperti diketahui, Nova Arianto sebelumnya memimpin timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Dalam ajang tersebut, timnas U16 Indonesia hanya mampu finish di posisi ketiga ASEAN Cup U16 2024. Setelah menempati posisi ketiga, Nova Arianto sempat meliburkan para pemainnya. Namun, belum lama ini ia memanggil 32 pemain untuk mengikuti seleksi timnas U17 Indonesia. Pemain-pemain yang mengikuti seleksi ini berbeda dengan skuad di Piala AFF U16 lalu. Rata-rata pemain baru yang mengikuti seleksi timnas U17 Indonesia ini. Seleksi ini digelar sekaligus sebagai persiapan timnas U17 Indonesia menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2024. Sebelum menjalani turnamen ini, timnas U17 Indonesia pun akan menjalani persiapan panjang. Timnas U17 Indonesia direncanakan akan menjalani pemusatan latihan TC panjang dari Bali, Jakarta, hingga ke Spanyol. Nova Arianto pun mengungkapkan alasan dibalik seleksi ini digelar. Menurutnya, setelah tim pelatih melakukan evaluasi dari Piala AFF U16 sebelumnya, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan seleksi buat tambahan pemain. Ia menilai bahwa masih ada kekurangan di Piala AFF U16 sebelumnya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan opsi lainnya, sehingga memutuskan melakukan seleksi untuk bisa menemukan pemain terbaik nantinya. Pemain-pemain yang lolos seleksi ini nantinya akan melengkapi daftar pemain yang sebelumnya telah tampil di Piala AFF U16 2024 lalu. Menurutnya, seleksi ini dilakukan karena ingin melihat beberapa pemain yang mungkin sebelumnya belum terpantau oleh tim. Oleh karena itu, Nova mengaku akan memantau pemain dengan baik dalam evaluasi ini. Pasalnya, pemain yang ikut seleksi ini bakal menambah kekuatan tim merah putih yang telah tampil di ajang ASEAN tersebut. Lebih lanjut, Nova mengatakan saat ini mereka masih melihat para pemain baru yang ikut seleksi ini. Ia mengatakan bahwa daftar pemain yang tampil di Piala AFF U16 sebelumnya ada 21 pemain. Kemudian pemain itu ada ditambah menjadi 34 pemain nantinya dari seleksi yang berlangsung saat ini di Jakarta. Mantan pemain Persib itu mengaku bahwa mereka hanya akan membawa 34 pemain nantinya untuk TC di Bali. Oleh karena itu, mereka saat ini mencari sisanya karena saat ini sudah ada 21 pemain. Dengan begitu, Nova pun menerapkan promosi degradasi dalam seleksi timnas U17 Indonesia ini. Bahkan dari pemain yang dipanggil sebelumnya sudah ada pemain yang didegradasi oleh sang pelatih. Kualitasnya kurang, Nova Arianto coret Lionel Messi dan satu pemain keturunan di timnas U17 Indonesia. Pencoretan itu diumumkan secara langsung oleh Nova Arianto selepas timnas U17 Indonesia menjalani seleksi pemain di lapangan ABC Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Nova Arianto telah memanggil 32 pemain untuk menjalani proses seleksi yang dimulai pada Selasa. 32 pemain itu merupakan wajah-wajah baru yang tidak memperkuat timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Nova Arianto ingin melihat pemain-pemain lainnya demi menambah kekuatan timnas U17 Indonesia. Salah satu pemain yang dipanggil Nova Arianto adalah Lionel Messi Al-Fajri. Lionel Messi yang dimaksud di sini bukan pesepak bola top dunia asal Argentina. Ia berasal dari klub ASIOP. Lionel Messi Al-Fajri merupakan pemain berposisi bek kiri. Permainannya sudah dipantau oleh Nova Arianto dalam proses latihan beberapa hari. Asisten pelatih timnas Indonesia itu langsung mengambil keputusan untuk mencoret beberapa pemain. Salah satu yang dicoret itu adalah Lionel Messi Al-Fajri. Nova Arianto mengatakan bahwa kualitas Lionel Messi Al-Fajri belum sesuai ekspektasinya. Hal itu yang menjadi dasar Nova Arianto mencoret namanya. Secara postur dan kualitas belum sesuai dengan yang saya inginkan, kata Nova Arianto. Selain Lionel Messi Al-Fajri, Nova Arianto juga mencoret Matthew Davies. Matthew Davies merupakan pemain keturunan berdarah Indonesia dan Australia.
Ia berposisi bek dan kini membela klub asal Australia, Subiaco. Nova Arianto memberikan kesempatan kepada Matthew Davies untuk menjalani proses seleksi di Garuda Asia. Proses seleksi pemain timnas U17 Indonesia akan digelar sampai akhir pekan ini. Setelah itu, beberapa pemain yang terpilih akan ikut bergabung bersama timnas U17 Indonesia lainnya di Bali. Selanjutnya, timnas U17 Indonesia akan TC di Bali mulai 12 Agustus 2024. TC itu dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 19-27 Oktober 2024. Timnas U17 Indonesia tergabung ke dalam grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. PSSI menargetkan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Kami akan pilih beberapa pemain yang nantinya bergabung bersama tim lainnya untuk TC di Bali pada 12 Agustus 2024, kata Nova Arianto. Raihan Hanan bicara sosok pemain yang jadi inspirasi di timnas U23 Indonesia. Dia baru saja bertugas untuk ajang Piala Asia U23 2024. Mereka dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong dan sukses menembus babak semifinal. Saat ini Raihan sudah kembali ke Persija jelang berlaga di Liga 1 2024-2025. Menariknya, banyak pelajaran yang dia dapatkan dari bermain untuk timnas. Raihan Hanan menjelaskan dia memiliki salah satu sosok yang cukup menjadi inspirasi. Menurutnya, Donny Pamungkas jadi pemain muda yang sikapnya perlu diteladani. Menjadi pemain termuda di timnas, Donny cukup sabar menunggu kesempatan untuk bisa menjadi pilihan Shin Tae-yong. Bahkan, pemain tersebut cukup percaya diri meski mendapatkan menit bermain yang minim. Kesabaran dan pengalaman, saya belajar dari Donny sebagai pemain muda tapi ada di timnas U23 Indonesia. Menurut saya Donny kan termuda dari semuanya tapi banyak yang saya pelajari dan kesabaran juga. Tapi terlepas dari itu adalah perjalanan seseorang, kata Raihan Hanan. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan harapannya setelah timnas U23 Indonesia meraih prestasi di Piala Asia bisa menjadi tambahan motivasi. Dia menilai bahwa ini jadi tanda bahwa sepak bola Indonesia saat ini sudah menjadi lebih baik. Selain itu, generasi selanjutnya akan memiliki tolak ukur dan harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan prestasi. Harapannya semoga sepak bola Indonesia terus berkembang dan maju. Karena semuanya baru dimulai dan orang-orang, lanjutnya. Raihan juga berharap agar pengalamannya selama di timnas bisa dirasakan saat berada di Persija. Dia berjanji akan menjadi pemain yang lebih baik dan terus belajar. Semoga membawa impact yang baik, membuat klub dan orang-orang yang saya cintai. Semoga lebih baik ke depannya, pungkasnya. Media Vietnam soroti persiapan mepet timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, ajang ini mulai digelar pada bulan September mendatang. Nantinya, timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga pada bulan tersebut. Laga pertama yakni melawan Arab Saudi. Laga kedua adalah menghadapi Australia. Skuad timnas Indonesia sendiri dijadwalkan baru akan berkumpul pada 29 Agustus mendatang. Sehingga, Shin Tae-yong hanya memiliki waktu kurang lebih 1 pekan untuk mempersiapkan tim. Hal ini kemudian mengundang sorotan dari media asal Vietnam, Tet Hao 247. Namun, Tet Hao 247 menilai persiapan singkat tak akan menjadi masalah bagi timnas Indonesia. Terlebih PSSI sebelumnya telah menyelaraskan jadwal Liga 1 sehingga para pemain tak akan kesulitan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ini saat yang wajar untuk fokus agar timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri lebih matang. Sebelumnya, ada kalanya jadwal latihan ditetapkan pada 2 September, yakni hanya 3 hari sebelum pertandingan pertama.
Meski demikian, Federasi Sepak Bola Indonesia telah bekerja dan mengatur jadwal pertandingan di kejuaraan nasional tersebut agar para pemainnya bisa dipanggil secepatnya, tulis Tetho 247. Sementara itu, tantangan berat dihadapi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Namun, peluang Rafael Struijk DKK lolos ke Piala Dunia cukup terbuka. Timnas Indonesia tak harus mengamankan posisi 2 besar. Timnas Indonesia hanya perlu finish setidaknya 4 besar untuk menjaga asa tersebut.